Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ceritanya kita lanjutkan lagi ya. Dan langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Tentu saja kau terus mengabaikan teleponku. Vivian menaikkan nada bicaranya. Frank tertawa usil. Baiklah, aku minta maaf. Aku tidak akan mengabaikan telepon Bibi lagi. Tapi berjanjilah untuk tidak menceramaiku ataupun menentang hubunganku dengan Kara. Vivian sontak mencubit lengan Frank yang sehat. Apa yang kau bicarakan? Tentu saja aku mendukung kalian. Apa kau sudah lupa? Siapa yang membawa Kara kepadamu? Tentu saja aku ingat. Bibi yang membawa Kara kembali kepadaku. Sahut Frank diiringi anggukan dalam. Tiba-tiba wanita anggun itu mencibir. Tangannya terlipat di depan dada. Hah, Kara itu memang gadis pilihan. Kau beruntung dia mau menerimamu. Frank menoleh ke arah Kara, senyumnya penuh makna. Memang hanya Kara yang tahan menghadapinya, sekaligus sanggup mengubahnya menjadi sebaik sekarang. Iya, Bibi benar. Aku sangat beruntung, sangat-sangat beruntung. Sementara Kara tersibuk, yang lain tersenyum simpul. Saat itu pula Lois berjinjit dengan mata berbinar. Papa, mumpung ada banyak orang di sini, bagaimana kalau kita melakukan pesta kecil? Kita harus merayakan keselamatan Papa dan kegembiraan kita. Pesta kecil, aku suka itu. Kita bisa memanggang BBQ sambil mengadakan game di taman belakang. Timbal Bella sama bersemangatnya. Kalau ini pesta kecil, apakah akan ada pesta besar? Vivian menaikkan alis. Apakah kalian sudah menentukan tanggal pernikahan? Belum, Nyonya. Kara tersenyum kecil. Pesta besarnya akan diadakan 3 hari lagi saat ulang tahun si kembar. Iya, sambung Lois berapi-api. Apakah Nyonya Abel berkenan datang? Kamu harus melihat kue ulang tahun kami yang keren. Wanita paruh baya itu terkekeh. Balita laki-laki itu tidak pernah gagal membuatnya terkesan. Dengan senang hati, Lois. Kalau begitu, ayo kita masuk cekalang. Nenek pasti sudah menunggu kita di dalam. Ajak Emily dengan wajah berseri-seri. Setelah orang dewasa mengiyakan ia memimpin jalan. 2 hari berlalu, Lois dan Emily semakin bersemangat untuk menyelenggarakan pesta. Apalagi orang tua mereka berencana mengambil cuti 1 hari. Mereka berpikir perayaan ulang tahun kali ini akan menjadi yang paling meriah. Lihatlah, kaos rancanganku ini, Lois. Bukankah sangat cantik? Emily membentangkan sebuah kaos di depan badannya. Lois sontak berkedip-kedip melihat cetakan sablon yang berbentuk bunga. Mana yang bergambar mobil? Ada di sini. Emily meraih kaos di tumpukan lain lalu membentangkannya. Mendapati gambar yang ia mau, Lois mengangguk. Bagus, kurasa teman-teman di panti asuhan akan senang mendapat baju cekelen itu. Tentu saja, ini karya calon desainer terhebat. Celetuk Emily bangga. Sedetik kemudian ia menoleh ke arah Philip.
Tuan Asisten, kami juga hasilnya. Terima kasih banyak. Sama-sama Nona kecil. Sekarang apalagi yang harus kami lakukan? Emily bergumam sesaat. Kalian tinggal menyusun baju sesuai dengan ukuran anak-anak di setiap panti asuhan. Lois, apakah kamu sudah selesai merangkum datanya? Punggung Lois sontak menegak, matanya membulat. Sedikit lagi. Curiga Emily menghampiri, ternyata sang kakak baru selesai menulis data dari 5 panti. Lois, kenapa kamu lambat sekali? Aku sudah berusaha cepat, tapi ternyata aku masih lambat. Huruf-huruf di sini terlalu banyak. Lois memasang tampang memelas. Emily pun menepuk jidat. Kalau begitu, kamu telepon catering saja. Pastikan bingkisan makanan yang mereka siapkan sesuai dengan pesanan kita. Biar aku yang mengurus datanya. Baiklah. Lois mengambil ponsel yang disodorkan oleh Philip. Setelah memastikan nama kontak yang dihubungi, ia menyapa. Selamat sore, ini Lois Martin. Aku ingin menanyakan, apakah pesanan atas nama Kara Martin sudah mulai disiapkan? Dengan alis yang berkerut tipis, Lois terdengar serius. Iya, 2.000 bungkus. Selang keheningan sejenak, ia kembali bicara. Baiklah, mohon kerjasama kalian untuk menyiapkan yang terbaik. Terima kasih. Menyimak keseriusan Lois saat menelpon Frank dan Kara, tertawa kecil. Kalian sibuk sekali rupanya. Si kembar sontak menoleh ke arah pintu. Dalam sekejap mata mereka berbinar. Mama dan Papa sudah pulang. Kemudian sambil cekikikan mereka berlari memeluk keduanya. Mama pulang, Papa pulang. Frank dan Kara ikut tertawa. Malaikat kecil, kalian tampak senang sekali. Apakah semuanya lancar? Emily mendongak ke arah Kara. Iya, kami tinggal mengurus data dari setiap panti asuhan, lalu mengelompokkan bajunya. Kami tidak mau ada hambatan saat pembagian makanan dan pakaian besok. Bukankah Philip sudah punya data rincinya? Frank terbelalak. Itu baru data jumlah anak laki-laki dan perempuan saja, Papa. Tidak ada ukuran bajunya. Karena itu, kami meminta Philip mencetak kaos lebih. Sisanya bisa dibagikan untuk teman-teman yang biasa tidur di jalanan. Mereka pasti senang mendapat baju baru. Papa tidak keberatan, kan? Frank melebarkan senyum. Tentu saja tidak. Rencana kalian brilian dan niat kalian mulia. Sekarang bagaimana kalau kalian menyerahkan tugas itu kepada Philip? Papa dan Mama mau mengajak kalian ke suatu tempat. Karena itukah Papa dan Mama pulang cepat? Lois meninggikan lehernya. Frank mengangguk. Iya. Memangnya kita mau kemana? Sementara Emily mendongak menanti jawaban, Frank mengulum senyum. Matanya bergerak-gerak menatap Kara dan si kembar secara bergantian. Karena besok hari ulang tahun kalian, Papa dan Mama ingin memberikan kalian kado terindah. Mulut Lois dan Emily spontan membulat.
Binar mata mereka bertemu dan bertambah terang. Apa yang papa dan mama siapkan? Bisik Lois antusias. Apakah itu makanan atau mainan? Tapi kenapa kita harus pergi untuk mendapatkannya? Emily menggeleng cepat, pipi gembulnya bergoyang-goyang menggemaskan. Kami ingin mewujudkan masing-masing satu dari keinginan terbesar kalian, ujar Frank kembali menarik perhatian. Alis si kembar semakin mendesak dahi. Apa papa? Mata Lois terbuka maksimal saat melihat mobil yang terparkir di depan rumah sang ayah. Alisnya terdongkrak dan mulutnya membulat. Selang satu kedipan barulah ia bersuara. Bukankah itu mobil 4 seater tercepat di dunia? Frank mengulum senyum dan mengacak rambut putranya. Benar jagoan. Masih dengan tampang melongo ia mendongak. Kita akan naik itu sekarang. Iya, malaikat kecil. Kara meyakinkan. Apakah kau senang? Tawa Lois akhirnya mengudara. Tentu saja, itu mobil terkeren yang pernah ada. Kemudian sambil melompat-lompat ia berputar mengelilingi orang tuanya. Aku akan naik hypercar. Ini adalah kado ulang tahun terbaik yang pernah ada. Aku adalah anak laki-laki yang paling beruntung sedunia. Sementara Lois berlari dan memeluk mobil impiannya, Emily menatap Frank lewat sudut atas matanya. Papa, kita akan mengelilingi kota dan Lois duduk di depan. Benar, Tuan Putri. Setelah itu, baru kita pergi mewujudkan keinginanmu. Kamu tidak keberatan kalau kakakmu mendapat hadiah lebih dulu, kan? Emily mengangkat pundaknya ringan. Itu bukan masalah. Kalau Lois senang, aku juga senang. Hanya saja aku tidak akan sampai mengelus dan mencium mobil seperti itu. Bukankah itu menjijikan? Frank tertawa samar, matanya beralih kepada Kara dengan hangat. Putri kita baik hati sekali, persis seperti dirimu. Iya, sedangkan putra kita mirip sekali denganmu. Lihatlah betapa cintanya dia terhadap mobil. Tenang, aku jauh lebih cinta padamu. Aku yakin Lois juga begitu. Sementara Kara mendengus Emily menarik-narik bajunya dan Frank. Mama, Papa, kalau kita berempat yang pergi, bukankah itu berarti Papa cobilnya? Apakah pundak Papa sudah tidak sakit lagi? Ia menggeleng-geleng cemas. Frank sontak menggerak-gerakkan lengan. Lihat, bukankah tangan Papa sudah baik-baik saja sekarang? Apakah Papa sudah bertanya kepada Dokter Wella? Emily memiringkan kepala, alisnya masih berkerut. Kara mengelus pipi putrinya. Sudah sayang, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, oke? Bahkan kalau kamu mau, kamu bisa duduk di pundak Papa saat berjalan-jalan di taman hiburan nanti. Mata Emily seketika membulat. Kita akan ke taman hiburan. Suaranya naik 1 oktav. Kara mendesakkan senyum. Frank memang paling pintar menaklukkan hati putri mereka. Iya sayang. Hore! Emily melompat-lompat dengan tangan terkepal tinggi. Sedetik kemudian ia mulai berlari mengelilingi Kara dan Frank.
Kita akan bersenang-senang. Kita akan bermain sepuasnya di taman hiburan. Sambil merangkul pinggang Kara, Frank pun berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu, ayo berangkat sekarang." Ayo. Emily keluar dari jalur lingkarannya dan berlari menuju mobil. Setelah berkeliling kota sejenak, mereka akhirnya meluncur ke taman hiburan. Setibanya di sana, giliran Emily yang tidak bisa berhenti tercengang. Matanya sama sekali tidak berkedip saat melihat sekelilingnya. Emily, tutup mulutmu. Kamu sudah seperti anak anjing yang melihat semangkuk cucu. Gadis mungil itu mengerjak. Cepat-cepat ia mengatupkan mulut lalu tersenyum ke arah sang ibu. Mama, bukankah bandu-bandu itu sangat lucu? Telunjuknya tertuju pada gerombolan pengunjung lain yang baru saja berlalu. "Kamu juga mau?" Emily mengangguk. Kita berempat juga harus memakainya. Dengan begitu, kita akan terlihat seperti keluarga tikus yang manis. Frank dan Kara mulai memeriksa sekeliling. Belum sempat mereka menemukan solusi, Lois berseru, Mereka pasti membelinya di sana. Telunjuknya meruncing ke arah salah satu booth dekat pintu masuk. "Kalau begitu, kalian tunggu di sini sebentar. Mama akan membelinya." "Kau mau ditemani?" Frank mengangkat alis. Kara menggeleng sembari tersenyum manis. "Di sini ramai. Aku akan baik-baik saja. Lagi pula, kita akan berjalan jauh hari ini. Si kembar harus menghemat energi." Frank menarik nafas panjang. "Baiklah, tetap berhati-hati. Kalau ada apa-apa, berteriak saja." Selang satu anggukan Kara berjalan menuju booth. Ia mengambil 4 bandu yang berbentuk telinga tikus lalu membayarnya. "Bukankah kamu kekasih Frank Harper?" tanya wanita di balik mesin kasir. Alis Kara sontak terangkat. Iya." Ia mengangguk canggung. Wanita itu mendengus. "Wah, beruntung sekali kamu. Jimat apa yang kau pakai untuk bisa menggait hatinya? Di dukun mana? Berapa banyak kau membayarnya?" Lengkung bibir Kara seketika memudar sambil berkedip heran. Ia menjawab, "Aku tidak memakai jimat." "Oh, benar. Kamu bisa bersama Frank Harper karena keberuntungan belaka. Kalau saja dia tidak sengaja menidurimu dan kau tidak melahirkan anak-anaknya, dia mana mungkin mau padamu." Sambil tersenyum sinis, wanita itu menyodorkan kembalian. "Terima kasih. Sering-seringlah berkunjung kemari. Mungkin kau bisa tersadar setelah beberapa kali mendengar perkataan jujurku." Kara menarik nafas berat dan mengambil kembalian. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik menuju Frank dan si kembar. Ia hanya bisa menggerutu dalam hati. Aneh sekali perempuan itu. Seenaknya saja menuduhku. "Kara, kau baik-baik saja?" Selidik Frank sembari menunduk, mengamati wajah sang kekasih lebih seksama. Kara cepat-cepat mengembalikan senyum. "Tentu." Sedetik kemudian ia mulai memakaikan bandu di kepala anak-anaknya. Suara tawa Emily seketika menghapus gundahnya. Kamu terlihat lucu, Lois. Kamu juga. Pita merah di antara kuping itu cocok dengan bajumu. Emily tertunduk menatap baju merahnya. Kemudian masih dengan senyum lebar ia mendongak. Mama,
dan papa juga harus pakai. Kita adalah keluarga tikus yang sedang bermain di sini. Oke. Frank berputar menghadap ke arah bersiap dipakaikan. Kau yakin? Memangnya kau tidak takut citramu sebagai pria jantan rusak? Kara mengenyitkan kening meloloskan tawa. Dengan ringannya Frank menggeleng. Sambil tersenyum simpul ia berbisik, itu hanya Bandu. Jantan atau tidaknya kamu jelas tahu. Apakah aku perlu membuktikannya sekali lagi nanti malam? Terlalu lama kalau menunggu pernikahan kita.